Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu wa la amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini saya bisa mengisi kajian di Masjid Nurul Ihsan, Gria Melati 1. Kebetulan saya kebagian tugas untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah dan didukung dengan kitab syarahnya Syama'il Muhammadiyah dan Al-Mawahib Laduniyah ala Syama'il Muhammadiyah karangan mu'allif yaitu Al-Imam Al-Faqih Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Kebetulan hari ini kita sudah masuk pembahasan tentang babu maja'a fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang membahas tentang bagaimana Nabi memakai celak ya. Memakai celak. Namun sebelumnya tadi juga disampaikan bahwa sebelum kita membahas tentang celak ada kekhususan yang saya sampaikan, khusus yang mensifati bagaimana pandangan atau pandangan mata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya yang pertama yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani dalam kitab Wasailul Wusul ila Sama'ir Rasul. Yang pertama, Rasul itu yara bilail bizulmah kama yara bin nahar fi dha'i syams. Rasul itu bisa melihat di malam hari, bisa melihat seperti beliau melihat di siang hari bolong terang dengan matahari. Gelap gulita malam hari, Rasul bisa seperti melihat di siang hari. Kemudian yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu minas sufuf kama yara man min baini yadayhi. Rasul itu bisa melihat orang yang ada di belakangnya sebagaimana Rasul melihat orang yang ada di depan. Itu khususiyah yang bagi Rasulullah min mu'jizatin Nabi, daripada bagian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yara fis suraya ahada asyar najman. Rasul itu bisa melihat gugusan bintang yang jumlahnya ada 11 di atas langit di sana. Saking tajamnya penglihatan baginda Rasul. Kemudian selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqudu fi baitin muslimin hatta yudha'a lahu bisiraj. Rasul itu enggak mau masuk rumah, masuk ruangan yang dalam keadaan gelap gulita, tidak ada penerangan. Sehingga ketika ada sahabat mengundang ke rumahnya, Rasul masuk ke rumah enggak mau kalau dalam keadaan gelap, hatta yudha'a lahu bisiraj, sehingga sudah diterangi dengan penerangan. Dulu belum ada listrik ya. Sekarang ada listrik, dulu mungkin dengan api, dengan apa kalau istilahnya sudah itu cempor gitu ya. Rasul baru mau masuk tuh. Kemudian yang selanjutnya, maka kita pun seperti itu, jangan masuk yang gelap-gelapan tuh. Bahaya nanti. Kalau gelap-gelapan bahaya, tidak banyak setan yang goda nanti. Yang selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhun nadhur ila khudrat wal ma'il jari. Rasul itu senang melihat pandangan yang hijau-hijau. Dan Rasul itu senang melihat air yang mengalir. Gemerincik air yang mengalir itu, pandangan yang hijau, itu salah satu pemandangan suasana yang sangat diidamkan dan senangi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka sekali-kali kita ajak keluarga untuk healing, maksudnya untuk pergi melihat pemandangan yang indah dengan pegunungan yang hijau, kemudian air mengalir, suara burung, itu kan bikin kita tafakur. Masya Allah, ini adalah ciptaan, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, kekhususan bagi Nabi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhun nadharu al-utruj. Rasul itu senang melihat jeruk yang berukuran besar. Yang selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhun nadharu ila hamil ahmar. Rasul ini senang melihat, kalau secara telek hamil ahmar ini adalah burung dara, tetapi ini adalah majaz, kalimat majaz, artinya Rasul itu senang melihat apel merah. Itu tentang kekhususan pandangan baginda Rasul Muhammad SAW. Terkait tentang celak selanjutnya, intinya celak itu adalah, di dalam kitab ini juga disampaikan bahwa Mawahib Laduniyah itu, hukum bercelak itu inda ma'asyirus syafi'iyah, menurut mayoritas ulama Syafi'i, hukum bercelak adalah sunnah. Dan celak itu punya dua manfaat. Yang pertama lizina tadi ya, azina itu menghias diri gitu. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi kalau perempuan mustasnayat, itu kalau perempuan yang mau keluar rumah bukan berhias diri, bukan untuk suaminya, itu dicegah, nggak boleh. Karena untuk khawatir nanti ada fitnah. Tapi untuk perempuan bercelak untuk menyenangkan suami, itu lebih dari sunnah lagi. Memang kewajiban seorang istri. Kemudian yang kedua manfaatnya selain dari berhias diri, tadi disampaikan bahwa manfaat dari bercelak itu at-tathayyub. Apa at-tathayyub itu? Tujuannya medis. Nah, disampaikan tadi di sini, kalau faidah istamala biniyati, kalau kita
melakukan atau memakai celak itu dengan niat tadi atau toyub, dengan niat medis, maka itu akan mendatangkan dua manfaat. Yang pertama yuk wal basor, artinya yuk wal basor itu akan mempertajam penglihatan. Kemudian wayan butus syaur, akan menumbuhkan rambut bulu mata. Jadi kalau kita mau bulu matanya bagus, rambut tumbuh, maka itu kita bercelak. Ya, terkait bercelak itu cukup sampai di situ, teman. Tadi saya bahas juga sampai di bab berikutnya tentang bagaimana libasu Nabi SAW, bagaimana cara Rasul berpakaian. Karena kan di akhir zaman ini banyak orang ikut sunnah Nabi, tapi pakaiannya, sholatnya nggak seperti Nabi pakaiannya. Itu maka intinya, tapi saya tadi belum sampai ke bahas, cuman intinya aja nanti ada Nabi itu senang paling sering pakai warna putih Nabi itu. Dan baju kesenangannya al-qomis gamis itu. Tapi ada warna yang lain yang disukai oleh Nabi, disenangi Nabi, itu adalah yang hijau, hadroh. Tadi kan sudah disampaikan al-hudrat itu hijau-hijau, Nabi pemandangan senang melihat yang hijau-hijau. Begitupun dengan pakaian Nabi diantaranya warna hijau. Intinya saja tadi sebelum sampai saya bahas tentang libas atau pakaian bagaimana pakaian Nabi, intinya ada aturan saja. Aturan yang baku dalam masalah pakaian itu, ketentuan yang pertama yang penting menutup aurat ya, untuk laki-laki dan perempuan, menutup aurat ya. Yang kedua, selain menutup aurat nggak cukup, tapi nggak boleh juga nggak boleh ketat. Mau laki-laki, perempuan nggak boleh ketat. Perempuan kadang-kadang kita mensifati ketat itu buat perempuan saja kan, padahal laki-laki juga nggak boleh. Coba laki-laki pakai celana ketat, nanti kelihatan laki-laki nggak kesan, nanti wanita lihat laki-laki ketat ya kesan juga, maka nggak boleh laki-laki pakai bagian ketat.